Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winnie Christine Pritama Silen. Saya merupakan mahasiswa semester 7 di Universitas Kristen Indonesia dengan program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya juga merupakan salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa penuh jalur akademik di Universitas Kristen Indonesia. Selain melakukan perkuliahan, saya juga ikut berkontribusi dalam organisasi kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu organisasi Senat Kemahasiswaan Visipol UKI. Dalam organisasi ini, saya menjabat sebagai koordinator Departemen 2, yaitu Departemen Minat dan Bakat. Dalam departemen ini, saya menjadi person in charge dalam menaungi seluruh unit kegiatan mahasiswa atau UKM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UKI. Di Visipol UKI terdapat 8 UKM dan saya merupakan salah satu orang yang memantau seluruh alur proposal dan laporan pertanggungjawab kegiatan UKM-UKM kepada pimpinan Rektorat UKI. Dalam Departemen Minat dan Bakat Senat Mahasiswa Visipol UKI, kami juga memiliki berbagai program kerja, seperti yang pertama itu Visipol Podcast atau Visipods, yang mana di podcast ini kami juga mengundang berbagai narasumber seperti akademisi atau dosen Visipol UKI dan juga mahasiswa berprestasi dari Visipol UKI. Kemudian yang kedua itu program kerja Visipol News, yang mana program kerja ini adalah mempergunakan mading menjadi wadah untuk setiap mahasiswa mengaspirasikan setiap pendapat mereka dan juga mungkin memasarkan produk-produk usaha yang mereka sudah hasilkan. Kemudian program kerja yang ketiga itu adalah program kerja Name-It, yang mana program kerja ini merupakan pembuatan video atau konten yang memperkenalkan seluruh dosen atau akademisi dan staf yang ada di Visipol UKI. Karena UKI disebut sebagai kampus kasih, maka harus mengenal, maka bisa mengasihi. Selain mengikuti kegiatan organisasi, saya juga mengikuti berbagai kegiatan magang. Salah satunya saya pernah magang di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Saya dipesankan oleh mentor saya di Kemenlu bahwa public speaking merupakan hal yang sangat krusial untuk menunjang dunia karir kita. Jadi kita harus berani untuk berbicara vokal dengan pendapat kita dan tegas dengan apa pendirian kita. Kemudian saya juga pernah melakukan kegiatan magang di Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat. Berbeda dengan Kemlu, di Pertamina saya justru mendapatkan pengalaman yang lebih berbeda. Karena di Pertamina Patraniaga saya lebih ke lapangannya. Karena saya melakukan kegiatan magang itu ditempatkan di divisi Communication Relationship, yang mana job desk utama dalam divisi ini adalah membuat press release, kemudian membuat konten untuk meningkatkan citra dan integritas Pertamina Patraniaga RJBB. Tentunya dengan pengalaman magang yang sudah saya dapatkan, baik itu dari Kementerian Luar Negeri, kemudian dari Pertamina Patraniaga, atau mungkin pengalaman saya berorganisasi yang membuat saya termotivasi untuk melamar dalam posisi researcher dalam Digistar Internship Telkom. Selain itu, motivasi saya mengikuti Digistar Internship Telkom ini adalah untuk memperluas wawasan saya, memperluas jaringan saya, dan memperluas koneksi serta pengalaman saya. Digistar Internship Telkom ini saya jadikan sebagai salah satu goal terbesar saya di tahun 2025 ini. Karena saya yakin melalui Digistar Internship ini, saya bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi, dan saya juga bisa berkesempatan mengasah public speaking saya, mengasah skill writing saya, editing, terutama bagian riset. Untuk kesibukan saya saat ini, karena saya merupakan mahasiswa semester akhir dan tahun terakhir, di hari Senin sampai hari Kamis saya selalu menjadwalkan untuk menyusun skripsi. Kemudian di akhir pekan, biasanya saya akan berolahraga dan mengikuti kegiatan rohania di gereja. Jika bercerita tentang proyek menarik, menurut saya adalah ketika saya menjabat di Senat Mahasiswa, ada satu program kerja utama Senat Mahasiswa, yaitu LKMMTD atau Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar. Jadi LKMMTD ini merupakan salah satu kegiatan yang menghasilkan sertifikat, dan sertifikat ini merupakan hal yang wajib agar mahasiswa bisa mengambil mata kuliah skripsi atau tugas akhir. Jadi jika tidak memiliki sertifikat LKMMTD, maka otomatis tidak bisa mengambil mata kuliah skripsi. Biasanya LKMMTD ini akan dilaksanakan di tahun kedua sebagai mahasiswa. Nah, di saat itu saya di tahun ketiga menjabat sebagai panitia dan ditugaskan menjadi liaison officer atau LO. Dalam kegiatan LKMMTD ini, saya sempat berpikir bahwa menjadi LO itu seperti menjadi seorang ibu untuk setiap peserta di kegiatan ini. Yang mana kita itu harus mendengarkan setiap keluhan dari adik-adik tingkat atau peserta mengenai bagaimana persyaratan untuk mengikuti kegiatan ini. Dan jujur, itu merupakan kendala terbesar saya menjadi LO. Karena saya bukan merupakan tipikal yang sangat pendengar, dan menurut saya jika ada seseorang yang mengeluh dan yang dikeluhkan itu sepele menurut saya, maka saya cenderung untuk mengabaikan apa yang menjadi keluhan mereka. Namun di posisi ini saya harus berusaha untuk mendengarkan setiap keluhan yang mereka sampaikan, kemudian memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Perasaan saya setelah menyelesaikan acara ini, saya seperti menemukan diri saya yang baru, yang mana ternyata saya bisa untuk mendengarkan orang lebih baik lagi. Kemudian outputnya itu dalam LKMMTD ini saya mendapatkan predikat dengan kelompok terbaik, yang mana dalam hal ini kelompok saya di LKMMTD ini
berhasil memenangkan setiap game yang ada di latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar ini. Dan ini merupakan pencapaian terbesar saya di kegiatan ini. Tools yang saya gunakan beserta dengan tingkat kemampuannya itu yang pertama, tools untuk menganalisis data seperti Microsoft Excel, Google Spreadsheet itu berada di tingkat 8. Kemudian yang kedua itu tools untuk mengumpulkan data seperti Google Forms itu berada di tingkat 9. Kemudian tools untuk literatur review seperti Mendeley, Google Scholar, Kapusnas eSource, kemudian GStore, kemudian Scopus itu berada di tingkat 8. Kemudian tools untuk mengedit atau visualisasi dan presentasi seperti Canva, Figma, Microsoft PowerPoint, Google Slides, Plotly itu berada di tingkat 8 juga. Tools untuk berkomunikasi dan berkolaborasi seperti Zoom, Google Meeting, Microsoft Teams itu berada di tingkat 9. Kemudian yang terakhir itu tools untuk menulis dan editing seperti Microsoft Word, Google Docs, Grammarly, Turnitin itu berada di tingkat 9. Sekian perkenalan singkat saya, Winnie Silayan. Semoga kita bisa bertemu dan semoga saya bisa berkontribusi dalam Digistar Internship Telkom. Tuhan memberkati, sukses selalu.